Kadang-kadang kita mengatakan begini, anak-anak muda sekarang ini tampe itu gereja, meninggalkan gereja. Dan sudah banyak sekali sekarang ini orang menganalisa, mengevaluasi diri bahwa sesungguhnya bukan pemuda yang meninggalkan gereja, tapi gereja yang meninggalkan pemuda. Jadi anak-anak muda itu dipaksa beribadah dengan pola tahun 60 90-an. Padahal ya, selamat siang menjelang selamat pagi menjelang siang kah menjelang sore ini. Ya pokoknya itulah. Hari ini kita berjumpa kembali di acara Jagung Bakar 31 channel Tongkonan Bokaraeng. Saya buka masker mida dah. Sesak napas. Oke, hari ini kita kedatangan tamu dari internal kita di Gereja Toraja. Dari Badan Pekerja Sinode yang selama ini juga terkenal dengan topinya. Saya selalu melihat topinya ini Pak Pendeta. Ya, kita sambut Pak Pendeta Christian Tanduklangi. Sudah dokter Pak ya. Dokter Christian. jangan bawa-bawa itu. Itu akademik itu. Oh siap. Akademik. Kalau pelayanan di gereja begini enggak, pendeta saja cukup. Oh ya, Pendeta Dokter Christian Tanduklangi. Kita biasa sebut Pak Christian Tanduk. Minum kopinya dulu Pak. Sip. Enak sekali. Right. Merasa utuh kopi Toraja dulu kampung TA. Wah jangan Pak. Kopi dari Toraja aja juga ini. Tapi itu cara menyeduhnya tadi itu yang. Ya, selamat hari Minggu Pak Pendeta. Ya karena kita rekaman di hari Minggu, jadi saya harus bilang ke Pak Pendeta selamat hari Minggu. Ya. Pak Pendeta ini ya di Komisi Liturgi dan Musik ya. Ya. Ya kalau saya bilang beliau ini yang memprakarsai TS Channel. Coba cerita dulu Pak, bagaimana sampai ide gila itu bisa terlaksana. Agak apa ya, cerita mengharukan sebenarnya. Jadi begini, itu kan sejak ya kan Pak Richard kan masih di sana waktu kita pentas itu kan. Pentas kreasi pemuda. Lalu habis itu kita awalnya kan dibilang bengkel liturgi dan musik. Habis itu kita naikkan lagi jadi pentas kreasi pemuda. Ya, kan Pak Richard masih di sana waktu itu. Malam-malam biasanya ke sana ke kita meriahkan halaman kantor BPS. Sayang sekali sudah pindah ke Makassar. Kalau tidak mantap di sana. Ayo pulang kampung. Nanti jalan-jalan ke sana Pak. Oke baik. Jadi setelah pentas lalu kemudian bagus kalau ada studio. 2 tahun. Saya sempat masih di sana itu waktu ide studio itu kita gulirkan. Gitu. Ya. Jadi 2 tahun. 2 tahun dimimpikan. Nete dong kan ini 1 tahun dari radio. Ini 2 tahun untuk ada studio dan akhirnya boleh. Senang sekali MPGT ini saya harus menyebut MPGT Majelis Pertimbangan Gereja Toraja merelakan ruangannya diambil oleh KLM untuk membangun studio. Mereka pindah ke ruangan yang lain. Jadi MPGT merelakan ruangannya. Gitu. Kita sangat berterima kasih nih Pak. Ya. Setelah itu jadilah studio tahun lalu. Lalu setelah itu mulailah ada adik kita jadwal penggunaan studio, kita mulai rilis. Studio dipakai free untuk anak-anak muda dan siapa saja, tidak kenal agama, tidak kenal denominasi, pokoknya siapa anak-anak muda Toraja yang mau datang. Rekaman oke, latihan oke, tapi kita kasih batas waktu 2 jam per hari, 3 kali seminggu. Begitu. Jadi katakanlah 6 jam per minggu anak-anak muda itu bisa pakai studio. Kenapa kita batasi begitu? Karena cukup banyak yang pakai. Lalu setelah itu mulai awal tahun kita mulai berpikir sama teman-teman di studio di sana dengan beberapa teman-teman. Lalu kita berpikir gimana kalau kita ada program TV misalnya begitu kan, supaya ada pembinaan online. Ini YouTube belum kepikiran. Belum kepikiran. Ada YouTube waktu itu tapi YouTube-nya KLM. Ya. YouTube-nya KLM. Jadi YouTube untuk sesuatu yang lebih general begitu, yang tidak spesifik unit kerja itu belum ada. Lalu
kita senang direspon dengan baik sama TV kabel, Toraja apalagi istilahnya, Toraja Mandiri apakah? Ya, Toraja Mandiri dari TV kabel. Pak Rudi ya? Nah, Kak Rudi. Lalu udah tareklah fiber optik dari stasiunnya TV kabel itu ke kantor wilayah. Ya, ke kantor Sinode di studio. Nah, di situ mulailah bisa masuk lagu-lagu, ada apa itu? Ada lagu-lagu, ada Alkitab audio yang dimasukkan. Lalu kita mikir-mikir, ini apa konten yang unik ini kan? Udah akhirnya awal Maret udah kita bikin rehat. Audio visualisasi saya rehat. masih dapat itu rehat. Waktu pertama. Mengharukan sekali. ini salah satu saksi hidupnya. Direkam pakai HP Pak ya. Pakai HP. Direkam pakai HP. Jadi ditaruh dulu di sana, lalu kemudian di on kan, lalu lari ke. Tidak ada kru. 1 minggu kemudian pendeta Sandi yang memang pengurus KLM kemudian juga melihat itu dan dia mengatakan, aduh menyedihkan. Oke, saya edit. Oke. Ngeditnya pakai laptop. Wah, kasihan juga, bayangkan. Laptop yang standar dipakai ngedit video. Kalau laptopnya pendeta Sandi itu tidak standar itu Pak. Sudah gitu. sudah standar 2. Sudah standar 2 dia. Bukan standar miring. Oke. Tiba-tiba datanglah pandemi. Datanglah pandemi. Saya ingat persis itu 18 Maret kemudian Pak Ketua Umum menelpon. Saya itu sedang dalam perjalanan ke Makale. Sementara kami bicara, Pak Ketua 1 Pendeta Alfred juga menelpon. Saya bilang, kayaknya ini jangan-jangan ini yang mau dibicarakan. Sudah, kami conference lah jadinya bertiga. Pak Ketua Umum, Pak Pendeta Musa Salusu, Pak Pendeta Alfred dan saya sambil saya nyetir ke Makale. Pak Pavia, lebih senang di kantor lebih banyak sapaan begitu. Pak Pavia, Demon, sudah ada edaran bahwa ibadah di rumah. Bagaimana? Studio bisa kami menyiarkan ibadah? Oke. Saya langsung oke. Langsung oke. Saya belum mikir apalah dipakai, bagaimana caranya, belum tahu. Oke dulu. Pokoknya oke. Nah, dari Makale saya langsung kembali ke jurus ucok dipakai nih Pak ya? Iya, pokoknya jurus ucok. Pokoknya oke, baik. Paling tidak studio sudah ada. Nah, paling tidak kan kita live pakai ini. Iya. Pakai HP. Saya juga belum tahu waktu itu bahwa karena kan belakangan ini baru YouTube, menyebut brand. YouTube itu mensyaratkan kan baru-baru dicabut bahwa harus 1000 subscriber baru bisa live. Ya, pada saat Maret itu masih berlaku. Iya. YouTube KLM yang ada pada saat itu 200-an subscriber. Dan saya dengan begitu berani mengatakan, oke. Live gitu. Setelah itu pulang ke kantor, saya ngajak teman-teman, terutama waktu itu Pendeta Sandi, kemudian Tian Salusu, Tian Salusu yang secara teknis, kemudian juga setelah itu belakangan kemudian ada juga Ranti Vianto di Inforkom. Gimana ya? Ayo dari mana? Cuma Rantepau. Ini pakai apa dari sana? Oh iya ya. Sambil mikir-mikir, sambil browsing. Maka jadilah dalam 3 hari itu kita pinjam kamera. Bisa live dari sana dengan satu kamera. Maka demikianlah sepenuhnya kita meyakini bahwa kita hanya alat dan akhirnya berkembang dan TS Channel masih melayani sampai saat ini. Tadi relay dari Jemaat Tamalandra. Iya, tadi itu 1000 viewer. 1000 viewer. Saya betul. Live itu. Tadi saya buka 1000 viewer live. Ya. Kalau rekaman 1000 viewer mungkin masih sedikit, tapi kalau live wah. Ya, betul. Ya, puji Tuhan. Ini haleluya. Kita bisa berhimpun bersama walaupun virtual begitu ya. Terus saya singgung sedikit ini Pak mengenai KLM kan masalah liturgi dan sebagainya. Jadi minum dulu Pak kopinya. Sip. Mudah-mudahan siapa tahu ada brand-brand nanti kita minum kopi dulu. Tidak ada mereknya tuh kopi, dia sponsori kita ya. Terima sponsor. Tidak boleh sebut merek sekarang. Iya, tidak boleh sebut merek dulu Pak. Oke, baik. Oke. Iya. Oke, pengembangan liturgi kreatif ini kalau maksud saya gini dalam situasi pandemi.
Ini kan sekarang orang terbatas, band tidak bisa, maksudnya kan rata-rata biasa live ini Pak. Teman-teman generasi muda pakai band, itu kan lebih anu kalau live. Tapi dengan munculnya pandemi, itu semuanya serba terbatas. Saya sempat melihat beberapa teman-teman kreasi di Tanah Toraja, di Toraja, mereka buat video klip, buat video klip semua. Itu saya kira bentuk ekspresi mereka yang tidak bisa mereka. Tapi kalau untuk di gereja kira-kira bagaimana Pak? Menurut pandangan tak? Oke, jadi kalau begitu saya bicara officially KLM, Komisi Liturgi dan Musik. Jadi waktu sudah mulai bisa beribadah itu new normal diistilahkan, BPS kemudian memberikan arahan kepada KLM, coba dibuat bagaimana pola liturgi yang tidak kehilangan pola liturgi gereja Toraja, istilahnya ordinarium tetap ada, tetapi bagaimana itu supaya tetap dalam durasi yang lebih singkat, seperti itu, dalam durasi yang lebih singkat, dan juga tidak maksudnya terutama untuk konteks anak-anak muda supaya ini tetap menjadi sesuatu yang menyenangkan lah, kita tetap beribadah. Memang tidak terlalu mudah untuk itu. Tetapi yang paling pokok saya kira, dan dalam banyak diskusi-diskusi sekarang ini secara umum, sebenarnya gereja Toraja dengan liturgi sebenarnya sudah tuntas secara teologi ya. Hal-hal yang teknis udahlah, tidak usah terlalu dipertentangkan. Tapi biasa itu yang menjadi pertentangan. Itulah, gagal kita berliturgi kalau seperti itu. Yang teknis itu sudahlah. Kita kan sudah punya panduan. Nah, itu kan liturgi, itu kan buku liturgi itu bukan undang-undang. Bukan undang-undang. Tapi itu adalah panduan. Jadi ya sedapat mungkin begini gitu. Jangan saling menghakimi kalau tidak seperti itu, atau berbeda dengan yang lain. Yang penting pemaknaannya di situ yang paling penting lah saya kira. Kreasi pada saat ini memang untuk paduan suara misalnya udahlah jangan dulu lah. Jangan dulu. Ini termasuk juga misalnya di Toraja. Toraja kan lagi banyak-banyaknya sekarang pandemi. Pada masa pandemi ini banyak yang terjangkit katanya. Banyak sudah kemarin terkonfirmasi positif. Betul. Jangan sampai kan ini kan misalnya ada banyak acara-acara Rambu Solo, ada ibadah-ibadah penghiburan. Bulan 12 ya. Desember. Udahlah yang paduan suara tahan dulu lah. Atau kalau mau kreatif, ini dia. Kalau mau kreatif bikin paduan suara, satu di Amerika, satu di Australia, satu di Belanda, bikin vokal grup sama-sama, tarik rekamannya. Lalu kalau suaranya itu katakanlah kayak seperti ini, tidak nyampe ke atas tapi sampai di sini, udah itu kan gampang. Yang digital itu bisa buat apapun, diedit apa semua. Suara saya bisa sekelas Julio Iglesias atau siapa saja, itu bisa. Jadi lebih ke bagaimana mengembangkan ekspresi Pak ya. Bagaimana? Ngomong tentang ekspresi. Jadi memang rapat kerja yang lalu itu menyetujui ada yang namanya liturgi ekspresif. Nah, saya mau singgung. Coba cerita dulu Pak, bagaimana konsepnya itu liturgi ekspresif itu? Jadi liturgi ekspresif ini disandingkan dengan impresif. Nah, liturgi impresif ini menekankan impresi, menekankan katakanlah typically ibadah kita selama ini, tenang, teduh, bersifat litani, gitu ya, naratif. Lagu-lagu musiknya juga itu piano string, pokoknya tipikal ibadah kita selama inilah. Tapi ada juga yang mulai tahun 2019 disetujui di rapat kerja itu liturgi ekspresif. Itu masuk di liturgi hari Minggu? Iya, termasuk di liturgi hari Minggu. Disarankan begini, jemaat-jemaat yang melaksanakan ibadah lebih dari 2 kali, itu kalau bisa jangan impresif semua. Ini memang jadinya komisi liturgi harus lebih kreatif juga. Tunggu dulu ini Pak, sebelum jauh ke sana, jangan sampai orang tidak mengerti nih impresif apa, ekspresif apa. Dijelaskan dulu satu-satu. Guru sampai kopi dulu. Iya, urusan ini dulu. Jadi impresif ini, tata ibadah impresif atau ibadah impresif ini adalah ibadah di mana ekspresi kita itu lebih bersifat personal. Bersifat lebih personal. Jadi itu yang saya katakan tadi, daripada panjang saya menjelaskan, pokoknya tipikal ibadah kita selama ini. Pokoknya liturgi 1 sampai 4 itulah makna dari liturgi impresif itu. Ya kurang lebih lah.
Pokoknya yang tenang, nyanyiannya itu lebih tenang. Oh, iya. Narasinya itu terukur, memang sudah ada litani sedemikian rupa, berbalasan, sapaan-sapaannya juga sudah terumus sedemikian rupa. Oke. Musik-musiknya itu lebih klasik, lebih tenang. Nah, sedangkan ekspresif ini membuka ruang bagi ekspresi. Dan ini secara khusus untuk pemuda. Dan oke lah, selera muda begitu. Anak-anak muda tidak terlalu suka Tuhan Allah hadir pada saat ini. Ada saat-saat dimana kita sangat membutuhkan suasana seperti itu, tapi itu yang impresif. Tetapi liturgi yang ekspresif ini, pertama cirinya itu dia tidak terikat secara litani. Akta-aktanya tetap aktanya, itu ordinarium namanya. Aktanya tetap, tetapi cara membawakannya itu namanya ordinarium, proprium, itu yang bisa kita kreasi. Misalnya kita mulai ibadah ya, ibadah. Kalau liturgi impresif itu sudah ada tertulis di sana. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh berjumpa kembali di hari Minggu Advent yang ketiga. Ini adalah kesempatan bagi kita bersama-sama untuk menikmati kasih Tuhan dan terlibat dalam sebuah penantian umat Tuhan pada masa yang lalu dan penantian pada masa kini. Impresif. Marilah jemaat kita berdiri bersama-sama untuk menyambut kehadiran Tuhan. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel. Mana lagi permainan di Seladori kan? Tapi kalau dia liturgi ekspresif, begitu pelayannya masuk. Halo semuanya, senang sekali hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam Minggu Advent yang ketiga. Halo bro, yang di belakang, mantap. Senang sekali, ayo silakan duduk di depan masih ada. Ayo kita bergembira semuanya pada hari ini Minggu Advent yang ketiga kita boleh berjumpa di sini dan kita beria-ria memuji Tuhan karena Allah itu adalah penyelamat kita. Mari dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan. Bla 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 bla. Salamnya juga teman-teman semuanya, fotumnya. Teman-teman semua, kita percaya pada saat ini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Fotum dan salamnya bisa seperti tapi tetap namanya ekspresif. Halo, salam untuk semuanya teman-teman dimanapun. Yang ada di rumah juga salam. Senang sekali boleh ada di sini pada saat ini. Tetapi kita bergembira bahwa kita boleh ada di sini pada saat ini. Tetapi kalau kita melihat kehidupan kita, sesungguhnya kita penuh dengan dosa. Karena itu teman-teman semua, yuk sejenak dalam persekutuan kita pada saat ini kita mengaku, merendahkan diri. Akta pengakuan dosa masuk. Akta pengakuan dosa itu kan seperti itu. Yuk teman-teman semua, atau ada yang mau dalam lagu ini, Ku datang padamu anak domba Allah. Ada teman kita yang mau solo, ayo. Kemudian dia menyanyi Ku datang kepadamu dengan ekspresi. Lagu-lagunya juga tidak harus lagu-lagu misalnya Kidung Jemaat, nyanyian rohani, tidak harus. Tetapi karena memang kan Gereja Toraja tidak pernah dari dulu sebenarnya tahun 91 itu bisa sebenarnya menyanyikan lagu-lagu populer pada saat itu, yang penting dia tidak bertentangan dengan pengakuan Gereja Toraja. Jadi kalau udah aku masuk ruang Maha Kudus, silahkan aja. Atau pengakuan lagu-lagu pengakuan dosa, atau ku menang bersama Yesus Tuhan. Saya ingat dulu Pak, waktu saya pertama kali hadirkan band di gereja masih gereja lama. Jadi kami sangat bertentangan dulu. Maksudnya penuh perjuangan lah. Kalau band tidak berdarah-darah tapi dalam hati. Jadi saya pakai taktik itu hari Pak. Jadi begitu semua dipinjam juga, kita serba pinjam alat band apa. Jadi tantangan itu hari adalah belum pernah ada gereja yang di hari Minggu itu menggunakan band. Gereja Toraja. Betul. Belum ada di seluruh gereja Toraja pada saat itu belum ada. Saya itu hari majelis gereja kalau saya tidak salah, saya ketua PPGT Jemaat kalau saya
Saya mau mengajukan permohonan proposal. BDW di sini atau Di sini. Oke. Di sini Pak, di sini. Jadi saya masih kuliah itu harga kalau saya tidak salah. Masih kuliah ya. Masih kuliah tahun 2000, kalau saya 2001 2002. Oke. Jadi kita coba. Kalau ibadah-ibadah insidentil atau apa itu sudah Aman, banyak. ya. Ada Ya. KPI Ya, begitu. KPI itu banyak. Tapi ibadah minggu. Ibadah minggu betul. Ibadah minggu itu masih hal yang cukup agak susah itu. Nah, kami mengajukan, akhirnya saya bilang supaya aman, yang kami kreasikan adalah lagu Kidung Jemaat. Iya. Yang ngebit itu Iya, ya. Yang ngebit. lagu Kidung Jemaat kita kreasikan. Justru tapi ambil di ibadah malam. Ibadah malam pada saat itu ibadah malam. Ambil setelah itu justru yang majelis ada beberapa majelis itu yang agak frontal pada saat itu menolak. Justru tiba-tiba kepalanya goyang-goyang sendiri. Itu dia ekspresifnya muncul di situ. Goyang-goyang sendiri. Kepalanya goyang-goyang sendiri. Tiba-tiba setelah kami mana dia bilang, "Pak, kalau bisa tiap bulan kamu begini." Akhirnya jadi saya bilang mungkin ada, tapi itu banyak juga teman-teman yang tidak mempersiapkan dengan baik. Itu dia. Itu yang menjadikan. Tapi sebentar, saya mau roasting dulu. Siap. Ini kan di Bawakaraeng kan sudah ada ya. Iya. Sudah. Tapi kalau yang akustik begitu untuk outdoor bro. Indoor itu, masakin tali kan terangi ke. Udah, nggak usah dibahas. Salah karena komidah kok jadi nggak usah dibahas. Oke, lanjut yang tadi. Sudah direncanakan Pak. Oke. Jadi sudah direncanakan, tapi nanti kan ku karambai bang Arya kun itu jadi udah nggak usah dibahas. Sudah direncanakan Pak, tenang ya. Kalau ada dana lebih nanti kita usulkan. Ya jadi kira-kira impresif dan ekspresif tadi Pak, kembali ke situ. Kira-kira nanti bagaimana metode penggunaannya di liturgi hari Minggu? Apakah dibagi atau? Memang untuk yang hanya sekali ibadah jemaat itu, tentu itu mungkin selang-seling ya kan. Tetapi untuk khususnya begini, saya langsung saja begini barangkali. Saya pendeta Kristen dari Gereja Maros. Gereja Maros, Gereja Maros. Nama modernnya Tongkonan Bawakaraeng. Siap. Untuk semua jemaat-jemaat di klasis Sangamang satu Makassar, Semakassar. Apakah diistilahkan ya kan itu? Makassar Raya. Makassar Raya. Klasis se-Makassar Raya yang 2 kali, yang di atas sekali beribadah. Ibadah sore misalnya, buatlah itu ekspresif atau apapun namanya, tetapi dia memberikan atau membuka ruang bagi kreasi milenial. Ini kadang-kadang kita mengatakan begini, anak-anak muda sekarang ini tampi itu gereja, meninggalkan gereja. Dan sudah banyak sekali sekarang ini orang menganalisa, mengevaluasi diri bahwa sesungguhnya bukan pemuda yang meninggalkan gereja, tapi gereja yang meninggalkan pemuda. Jadi anak-anak muda itu dipaksa beribadah dengan pola tahun 60 90-an. Padahal mereka ada di tahun ini, ya di tahun 2020, di mana ekspresi itu adalah sesuatu hal yang bisa kita lampiaskan, bukan seakan dikungkung harus duduk diam seperti itu, tapi udah biarlah ya berekspresi, tetapi tetap kita punya koridor. Iya, ada kita punya istilahnya ordinarium itu kan jelas, tapi cara membawakannya itu yang lebih santai, lebih friendly, pokoknya lebih enjoy lah begitu. Jadi dia tidak menambah liturgi 1 sampai 4 ya. Tidak. Tapi kan sekarang kan tinggal 2, liturgi 1 dan 2. Iya, siap. Ya, liturgi 1 dan 2. Dia tetap liturgi 1 dan liturgi 2. Tetapi cara membawakannya dan konten-kontennya itu dia lebih dinamis dan dia lebih fleksibel. Jadi BPK Makassar, Makassar Timur, Makassar Tengah, Makassar, undang lagi tahun depan KLM. Kita berbicara mengenai sebenarnya begini. Tahun ini kita memprogramkan ada pelatihan tentang liturgi ekspresif. Seperti apa? Tapi ya Maret kemarin terjadi ini. Jadi pokoknya tahun depan kan klasis ini mau rakar Pak. Oke. Nanti coba
teman-teman. Jadi nanti kita posting ini sebelum rakar, harus sebelum rakar ini kita posting supaya ini menjadi bahan juga untuk masuk ke rapat kerja Badan Pengurus Klasis. Terus jadi pelibatan generasi muda nanti kemungkinan akan lebih banyak di liturgi. Justru itu memberi ruang kepada pemuda, ayo berkreasi, ayo melayani. Kan banyak sebenarnya anak-anak muda kita yang kemudian entah di mana di luar sana mereka menyanyi melosnya kiyo gereja saya enggak, kalau di kafe-kafe apa segala macam yang saya tidak negatif kepada kafe-kafe, tapi dalam artian bahwa begitu gampangnya mereka berekspresi di sana dan tidak ada tempat bagi mereka untuk ekspresi iman seperti apa. Akhirnya ada yang hilang dari diri mereka, sehingga talenta yang sungguh luar biasa itu tidak terekspresi secara iman. Akhirnya mereka gampang diombang-ambingkan oleh berbagai hal, dan tentu itu kita tidak inginkan kalau itu terjadi. Semangat itu dulu kita buat di pentas seni. Ya betul. Bagaimana nih teman-teman di Rantepao, di Toraja, daripada mereka ya kita tiap minggu. Saya betul mengingat masa-masa itu. Terus ekspresif yang seperti itu tentu kan membutuhkan sarana. Betul. Ini karena lagi. Ya tahulah gereja Toraja kita ini yang dipikirkannya bangunan ya dolo. Nanti sarana ibadahnya belakangan. Menurut Pak Pendeta ini bagaimana? Oke, kalaupun ada jemaat-jemaat yang berkonsentrasi pada bangunan sekarang ini, saran mungkin ini lagi-lagi saran official lah, bukan saran pribadi saya, tapi saran secara official KLM. Tolong perhatikan akustik ruangan. Berkonsultasi dengan sound engineer atau bisalah ngobrol-ngobrol dengan KLM. Iya. Di sana ada terutama misalnya dengan saya, dengan Pendeta Sandi, dengan dengan Tian Salusu. Sound akustik, bagaimana akustik ruangan itu ditata sedemikian rupa sehingga tak ada desusitolan loko. Jadi saya kira itu penting sekali. Itu satu tentang akustik ruangan. Yang kedua tentang sarana, terutama audio. Bagaimanapun juga kalau memang masa seperti pengantenan pada masa lalu, ini bukan iman yang naik, emosi yang naik. bukan iman yang terus ditumbuhkan, tapi ini emosi ini mendengarkan, tidak dengar apa-apa, yang ada cuma kegaduhan itu. Audio. Nah, teman-teman di KLM juga sekarang ini banyak sekali membantu jemaat untuk penataan audio ruangan seperti itu, audio di gereja-gereja, karena kalau kita berhubungan dengan sound engineer itu kan biasanya kan mahal sekali. Nah ini dengan per telepon begitu kan simple sebenarnya. Itu kemudian alat-alat musik itu yang saya katakan. Waktu lapirasnya metu inde gereja inde gereja di Makassar Raya ini. Gedung gereja yang sudah punya set band lengkap. Semoga denasang siang lah. Belum pila. Sedih sekali kalau begitu ya. Banyak yang belum. Sedangkan ya kalau Yan ya tidak ekspresif dulu, kita mulai di Talung Lipu dulu sudah ada. Iya. Tapi kayaknya yang saya ingat persis itu dulu jemaat Rantepao tentunya pada sekitar tahun 2000-an lebih, itu sudah ada band di sana. Iya. Lalu jemaat Malanggo juga. Lalu ini ada cerita unik. Ada cerita uniknya dengan jemaat Rantepao. Tidak apa-apa kalau ada jemaat Rantepao yang mendengarkan ini. Tapi kami dengan teman-teman, terutama drummernya Juna Gundul. Sorry Jun kalau pas lagi nonton. Waktu itu mau pinjam drumnya Malanggo, bukan KLM. Oh KLM ya. Drumnya KLM untuk mau kayaknya pengucapan syukur panen di Rantepao ini 2-3 tahun yang lalu. Iya. Kami sudah mengatakan tidak. Mangka tola na coba kami lamali rek Rantepao arke Malanggo. Sama dendu kamu udah Malanggo. Dak apa yang nih? Ke Talung Lipu saya juga bilang, dak apa yang nih? Saya tahu persis mana-mana jemaat yang sudah punya kan. Kok nabi pengen nih? Wah,
Jadi agak marah lah beberapa penatua, bukan majelis secara umum. Beberapa penatua nak kasus Simaro apa tuh pandita Kristen tuh lagi dindambang hari nanu tuh. Nah agak emosi nak kami anu alih pisan nih. Daka itulah abi melonan ya todo. Bukan aku memisengkei nai asalkan alien di Tomangura atau apa ya tuh. Wah puji Tuhan. Itu yang di sana sekarang ini aspeknya tinggi bro. Wah nanti lupa lendik nanti di studio. Tapi saya senang sekali. Cuma tertepom Lentera Malam ada di sana sekarang itu membuka anak muda ternyata. Saya itu tercenung. Wah astaga, anak-anak muda kita bakat sungguh luar biasa. Bakat musiknya, bakat nyanyinya, tapi terpendam terus selama ini. Karena itu sekali lagi alat musik. Lalu ya duka apa masalah kadang-kadang ini. Oke lah dia motor itu alat musik. Tapi ya mau gereja tuh ya latihan lah apa sampai jam 8 jam 9 begitu. Ukur disengkei mo toh. Iya. Disengkei mo toh di kumang. Tidak boleh, jadi digaragami peraturan. Hanya boleh sampai hanya sampai jam 7 malam. Bro, ibadah di Korea dia akan naya te gereja. Tak ini kuncilen. Bahkan tolen ulalan susito tapi dia punya pengamanan. Iya. Tapi tolen ulalan susito karena kabongir raka kauranan raka. Dia kemudian boleh beristirahat di situ sejenak. Ada yang kemudian pusing dalam kehidupannya, bingung apa. Mereka datang untuk berdoa pribadi di gereja seperti itu. Di Amerika saja Pak, itu kalau penjahat masuk di gereja itu tidak boleh diapa-apakan. Iya. Tidak boleh ditangkap. Polisi tidak boleh masuk tangkap. Biar pastor di dalam pendeta urusi. Ya, dan itu kan salah satu. Jadi untuk ke depan pokoknya kita pikirkan bagaimana gereja itu punya apa ya. Oke lah dia tetap memang safety tentu karena ada sound apa segala macam, tapi maksudnya itu loh, dia menjadi sebuah rumah yang teduh, rumah di mana orang bisa datang ketika galau barangkali di rumahnya. Ada anak-anak muda yang putus cinta misalnya. Lagi putus cinta misalnya datang di gereja duduk di sana. Mau menangis kok, jungkir balik di situ menangis kok. Nggak jadi masalah begitu. Jadi ini kan sekarang ini kan fenomena misalnya fenomena bunuh diri. Menyedihkan tentu kita. Jangan terjebak untuk mendiskusikan apa masuk neraka atau masuk surga. Memangnya kamu panitia akhirnya dunia akhirat. Akhir zaman, enggak usah. Yang harus dikatakan sekarang bahwa peristiwa itu menyakitkan. Dan tentu sangat menyakitkan bagi dia. Dan pada akhirnya dia mengambil jalan itu. Ada beban yang sungguh luar biasa sehingga dia tidak mampu lagi untuk memikul beban itu dan akhirnya diambillah jalan itu. Tetapi kita juga harus berpikir bahwa mungkin gereja makanya pintunya terlalu terkunci terus sehingga kok ibadah kalau minggu yang namanya mau tutup mangur atau anak-anak muda datanglah sore misalnya jam 7 sampai jam 10 malam misalnya untuk main-main ini main musik apa segala macam, ribut Miki itu dibilang bagaimana kayak ini pemuda ini apa segala macam. Gue matunggari itu kan alat musik itu dipakai ibadah, gimana kalau rusak? Saya punya tips bagaimana caranya alat musik itu enggak rusak. Masukkan dos, baru simpan di lemari. Enggak bakal rusak sampai puluhan tahun itu. Tapi kalau tetap dipakai untuk latihan, tentu anak-anak muda ketika dikasih kepercayaan begitu mereka bisa lah. Tapi yang disengkei bang, ya motor namanya Zule. Jadi ada pernah di mana ya itu? Entahkah di sini kah atau saya masih di Toraja. Jadi ada alat ini rusak, gitu. Alat ini rusak. Lalu dikomplain lah kami, wah itu alat baru, itu baru tahun lalu dibeli. baru tahun lalu dibeli sudah rusak. Padahal dipakai terus ini. Jangan bilang nama jemaat lah. Ya tidak. Saya tidak tahu di mana. Jadi padahal ya memang itu ya salah satu resiko memang kita. Bukan resiko lah. Ya memang seperti itu. Konsekuensinya. Jadi kita mau alat bagus tapi memang harus pemeliharaan juga ada. Menyangkut masalah itu Pak, anak-anak muda ini, saya mau cerita Pak, ya waktu saya masih ketua PPGT Klasis kalau saya tidak salah sini, yang gerakan yang kami buat, yang seperti Pak Pendeta bilang tadi, bagaimana semua PPGT Jemaat ini
ada tempatnya di gereja, sekretariat. Waktu saya dulu ketua PPGT Klasis di Makassar, masih banyak lah. PPGT itu belum punya sekretariat di gerejanya. Betul. Jadi ya gereja itu ya hanya tempat ibadah saja, bukan tempat untuk berjemaat. Bukan tongkonan. Iya. Padahal rumah itu kan gereja adalah tongkonan Kristus. Tongkonan Kristus. Ya, jadi itu tongkonan bagi siapa saja. Jadi tapi puji Tuhan sekarang rata-rata sudah ada deh. Sudah ada sekretariat. Sekretariat jadi mau sampai malam pun di situ mereka bahkan kalau bisa bermalam ya kalau bisa minimal temani koster lah atau penjaga gereja sampai malam Betul. di gereja. Meski tetap harus waspada juga, penyadaran untuk teman-teman karena kadang-kadang banyak generasi-generasi yang lahir dengan aktivitas di gereja yang kurang bertanggung jawab. Dan duka kasus itu ada teman-teman yang memanfaatkan secara salah. Nah, karena kan joki gereja misalnya begitu tuh, datang bawa ceweknya, datang bawa cowoknya. Oh ya nanti kami jaga sekret. Oh iya. Akhirnya ya sekret. Itu dia. Sekretongan nih. Sekret dan itu menyedihkan. Ya janganlah kalau seperti itu. Ini lagi-lagi kepercayaan. Ya memang moto kan biasa Bang Kiano di Kuang. Kenapa ini majelis gereja selalu marah-marah sama PPGT? Misalnya begitu kan paling sering katanya itu. Bukan begini-begini tapi begini. PPGT dengan majelis gereja. Satu sisi majelis gereja milenial berhadapan dengan kolonial. Memang repot. Bukan saya yang bilang. contoh itu enggak mau provokasi. Kadang-kadang begitu, milenial ketemu kolonial. Kadang-kadang enggak selamanya. Jangan juga terlalu ngompori, Bang. Oke, lanjut. Tapi kadang-kadang yang milenial ini kadang-kadang kurang rasa hormat sama orang tua. Oke lah, kalaupun kita katakan kolonial, dia kurang hormat kepada kolonial. Male joto matuan na yo majelis gereja. Nah, si kayung-kayung banget jo sekretariat. Itu kan tidak sopan, apalagi kita otoraya gitu. Janganlah seperti itu. Bukan artinya dak ami papi tiruan nih kini do ambil emi. Tapi mana terserah. Enggak juga begitu. Bukan begitu. Tapi maksudnya kita harus punya batas dan seharusnya kita menjadi sesuatu yang sangat dicontoh lah. Tahu memang anak muda itu bebas tapi bertanggung jawab untuk hidupnya, terutama bagaimana kesucian dari persekutuan ini tetap dijaga. Saya kira itu yang penting sekali. Ada beberapa kayak saya contoh juga di gereja ini, beberapa jemaat yang saya lihat ada juga begini Pak Pendeta, sudah lengkap alatnya, sudah lengkap sarana prasarananya, tapi marah seduka tuh anak muda. Nah itu dia. Ya memang susah untuk Yesus itu. Jadi mengiawang aku belikan. Giliran ada. Iya, itu gaya ngidam itu namanya. Itu gaya ngidam. Makanya gaya ngidam itu kan saya mau durian yang durinya itu jarang-jarang. Wah, dicari lah karena bukan musim durian. Tiba-tiba datang dibawa. Cuma dielus-elus itu duriannya, tidak diapa-apakan, dibuang. Itu jangan sampailah begitu. Dipakailah, melatih diri lah. Kan tapi memang denduka kadang-kadang begini. Nak tuh majelis gereja nak tanah dia li sapa anak tak tahu menarang paki. Nambah nak wala menarang kita apa lana pela dai. Toh? Iya. Bagaimana mungkin? Nah, cuma kadang-kadang itu digasak-gasak atau ngerokok di kambe itu ngelaku tuh alat apa, jangan begitulah. Pokoknya memang harus terjembatani ini dua, yang K dengan M. Saya tidak mau panjangkan lagi. Ini masalah muncul mereka ketawa. K dengan M harus terjembatani dengan bagus lah. Hai para kaum milenial, mari kita mengekspresikan iman kita, ekspresikan dirimu, ekspresikan potensimu. Tetapi ada batasan-batasan di mana kita perlu tetap harus menaruh rasa hormat dan tanggung jawab yang besar untuk kepercayaan yang diberikan kepada kita. Itu. Terus kira-kira Pak, ini saya mau tanya nih yang liturgi 1, 2 kan? Ya kemarin sebenarnya saya sudah tanyakan, tapi biarlah ini bisa dimengerti juga oleh beberapa teman-teman.
Karena ada beberapa, ya terus terang saya berapa kali mendapatkan seperti liturgi dua yang khotbah sama doa syafaat itu khotbah sampai doa syafaat itu satu rangkaian. Betul. Itu seperti itu. Tapi pada saat ini ada beberapa juga, saya tidak menyebut oknum, ada beberapa pelayan yang tidak bisa menempatkan akta perjamuan di liturgi dua. Kadang jadi pernah saya dapat sekali ada perjamuan itu setelah doa syafaat. Itu yang pertama. Pernah saya dapat sekali seperti itu. Terus akta khusus umpamanya. Tiba-tiba ada akta khusus, dia masuk di liturgi 2, bingung mau ditempatkan di mana akta khususnya, umpamanya akta khusus pengutusan dan sebagainya. Bingung dia mau tempatkan karena setelah khotbah itu satu rangkaian khotbah, saat teduh, doa syafaat. Kalau tidak salah. Betul. Itu satu rangkaian. Jadi ada juga akta khususnya setelah doa syafaat. Padahal kan doa syafaat kalau menurut saya, pemahaman saya dari penjelasan, enggak tahu apakah Bapak pernah menjelaskan bahwa doa syafaat itu puncak dari sebuah liturgi dan didoakan semuanya di doa syafaat. Ya, pokoknya udah mau pulang lah, gitu. Dekat-dekat mau pulang. Iya. Ya menurut bagaimana ini, Pak? Oke. Kalau dalam buku liturgi kita sebenarnya dalam buku liturgi yang diterbitkan terakhir ada 2018 diterbitkan itu sama saja sebenarnya 2017, 18, 19 sama sih. Itu sudah jelas di sana di mana akta khusus itu bisa dimasukkan. Cuma kadang-kadang memang ada teman-teman yang mungkin saking kreatifnya sehingga ada bagian-bagian yang dikokumoko sebaiknya seperti ini watak ya menurut aku. Nah ini kan tidak pas itu ungkapan-ungkapan menurut aku. Jangan menurutmu, menurut gereja Toraja seperti apa. Itu kan sudah ada arahan di sana. Misalnya tadi yang disinggung liturgi 2. Kalau liturgi 2 itu akta khususnya itu setelah saat teduh dan sebelum doa syafaat. Itu. Nah kami bisa raka dipatamai lagu utama. Si misa kukawin namui 5. Karena sesungguhnya tata ibadah kita, liturgi kita itu kan sebenarnya tidak ada tidak ada akta nyanyi. Dan sebenarnya tidak ada akta nyanyi. Yang ada itu adalah misalnya prosesi. Jadi biar tidak ada nyanyi sekalipun bisa ibadah. Jadi prosesi masuk bawa Alkitab, ya kan? Ada votum, ada salam, pengakuan dosa juga biar tidak nyanyi juga tidak apa-apa. Ya, berita anugerah tidak nyanyi juga tidak apa-apa. Persembahan tidak nyanyi juga tidak apa-apa. Ya kan setelah firman dan seterusnya. Jadi yang penting akta-aktanya itu yang bisa bisa dilalui sedemikian rupa. Kalau mau prosesinya 3 lagu, monggo silahkan. Pengakuan dosanya 4 lagu, enggak apa-apa. Yang penting bahwa itu adalah pengakuan dosa. Itu yang paling pokok. Jadi mau selesai khotbah, ada juga yang bilang begini, katanya saat teduh ya teduh. Enggak boleh ada bunyi-bunyian. Saya bilang saat teduh dengan saat diam sama. Saat teduh saat diam. Itu kan keteduhan jiwa. Nah, kami anak dem konsentrasi ke ini alat musik. Di sisi lain mengatakan, wah alat musik membantu kita untuk saat teduh. Ayo mau ngapain sekarang? Nah, inilah persekutuan unik. Enggak apa-apa sebenarnya saat teduh diiringi dengan musik yang ringan. Memang kalau tangtung apalagi model-model TikTok dimasukkan ke situ ya memang repot. Bisa saat teduh tahu dakon. Goyang-goyang jelas. Nah, itu bagus. Jadi ada hal-hal teknis, banyak hal-hal teknis yang sebenarnya sudah lewat lah gitu. Aja. Kan aku tahu ada beberapa yang mengatakan yang selama pandemi itu kan ada liturgi kita keluarkan panduan. Jadi aku minta lagu setelah Mazmur. Saya bilang kok banyak akta yang hilang. Saya bilang enggak ada akta yang hilang di situ. Cuma pelaksanaan akta itu ada yang teknisnya, ada yang tidak maksudnya dihilangkan teknisnya. Contoh pengakuan dosa. Dulu kan hampir pasti ada lagu di pengakuan dosa. Sekarang enggak ada. Karena kan dari yang liturgi pada masa pandemi itu yang dikatakan di bawah 1 jam itu kan cuma 4 lagu. Biasanya 8. Tapi sekarang hanya 4 nyanyian. Tidak ada lagu setelah pada saat pengakuan dosa itu tidak ada lagu. Walaupun kadang-kadang ada juga. Kedua, bermazmur. Itu tidak ada nyanyian setelah mazmur. Ketiga, setelah berita anugerah biasanya ada nyanyian. Itu tidak ada. Itu jadi kemudian yang keempat itu setelah khotbah itu juga biasanya ada lagu di situ. Ini tidak.
Jadi tidak ada Ji, tidak ada perubahan. Oh, Cuma lagu-lagunya yang dikurangi. Terus ini kami baru adakan ini Pak. Ini yang apa? Advent itu. Iya. Apa? Jangkar-jangkar Iya, itu. jangkar-jangkar apa semua kan. Ada juga beberapa jemaat. Kemarin kami sempat diskusikan juga di jemaat bahwa apakah ini wajib atau tidak. Ada yang berpendapat bahwa ya kalau menurut yang ada hanya warna-warna. Simbol-simbol ini memperkaya. Betul. Iya. Ini tapi ada juga yang bilang wah tidak, semua gereja sudah pakai itu semua harus. Itu menurut. Kadang-kadang saya pikir ketap itu tuh Parisi. Nah, lebih orang Farisi toh. Tapi kadang-kadang kita menjadi orang-orang Farisi yang sangat legalistik. Bahwa harus begini, kalau tidak seperti ini dosa. Enggak begitu juga lah. Makanya ya simbol-simbol begini bagus karena ini kan adalah simbol pada masa-masa kita penantian, ini simbol jangkar seperti itu. Ini adalah simbol dari pengharapan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keterombang-ambingan. Ya ini seperti kapal yang ada di atas lautan begitu kan. Jadi simbol Advent memang. Iya, dia jangkarnya itu tetap pada Kristus. Apapun, kalaupun di atas itu penuh dengan goncangan-goncangan, tapi jangkarnya melekat kepada Kristus. Itu maknanya di situ. Satu Pak. Jadi terus terang saya juga belum mengerti simbol-simbol itu. Saya kira masalahnya di situ ya kadang-kadang ya. Iya. Rata-rata jemaat juga pasti belum mengerti. Ini simbol apa, kenapa ada jangkar gitu. Jelas di kalender gerejawi kan. Iya. Ada, tapi pemaknaan penjemaatan makna ini betul. belum sampai ke jemaat. Ini yang memang menjadi sekarang. Jadi Oke. Nanti di TS nanti akan dibuat podcast. Oke. Podcast. Pekerjaannya pokoknya TS yang lanjutkan nanti. Siap. Iya. Terus sebentar. Sebenarnya sudah ada penjelasan dalam buku liturgi. Iya. Sudah ada penjelasan di sana, cuma orang malas baca. Ya. Apalagi sekarang ini orang malas baca tapi rajin nonton dan rajin komen juga. Termasuk marah-marah. Dan kayaknya TS itu paling bagus untuk mengulas itu nantinya. Ya, betul. Terus satu lagi. Kemarin sempat juga dibahas waktu pelatihan khotbah yang membelakangi mimbar ini. Tolong diberikan pencerahan dulu ini sama pemirsanya Tongkonan Bawah Karaeng ini mengenai ibadah minggu. Iya, ibadah membelakangi mimbar. Banyak yang banyak yang konteks. Ini juga menjadi bahan konflik, boleh bilang bahan konflik lah di jemaat-jemaat. Ini tindakan simbolik sebenarnya ya. Jadi bukan mimbar sebenarnya yang disebut, tetapi itu loh Alkitab. Alkitab sebagai pusat ibadah itu seharusnya menjadi semua pusat perhatian, ya kan? Menjadi pusat perhatian kita. Jadi jangan sampai ada gestur-gestur begitu yang kemudian hendak mengecilkan, mereduksi rasa hormat kita kepada firman Tuhan. Jadi bukan mimbarnya. Namanya Thailand te mimbar. Namanya Thailand gereja te mimbar, enggak apa-apa. Capek juga mikir sebenarnya dengan mimbar yang tinggi-tinggi begitu. Kalau duduk di depan begini bisa kapuat tuh tahun DT, palasan atau kono. Mendongak ke atas. Maksudnya ini bukan masalah mimbarnya, tapi itu loh firman Tuhan. Ini wibawa firman Tuhan. Ini tindakan simbolik. Jangan sampai, dan ini kan jadinya terekspresi dalam kehidupan sehari-hari. Di bokok ibang ama tuh kadang napung ama Tuhan. Nah ya kan, kalaupun firman Tuhan bilang begitu, udahlah, tetap lakukan apa mau kita. Itu kan jadi maksudnya kita kemudian mengatakan jangan dibelakangi simbol firman Tuhan itu. Sebenarnya ini adalah ya sekali lagi tindakan simbolik dalam ibadah yang juga seharusnya terekspresi dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini digatal mulutku ini bicara tentang misalnya pilkada, tentang penyakit sosial apa segala macam. Maksudnya dalam banyak hal bukan hanya di ibadah kita membelakangi firman Tuhan. Membelakangi firman Tuhan, tetapi kita kesampingkan itu, kita belakangi itu, dan kita mengarahkan kepada hobi kita, pada kemauan-kemauan kita, kepada ambisi-ambisi kita. Firman Tuhan dibelakangi. Jadi masalah ini tidak sesimpel orang mau paduan suara, lombok ke mimbar. Kan kasihan juga kalau misalnya ada 40 orang mau paduan suara, gerejanya kecil, karena dibilang fatwa tidak boleh membelakangi mimbar.
Berarti bukan mimbar Pak ya? Ini bukan masalah mimbar, tetapi simbolisasi Simbol bahwa firman. firman Tuhan Alkitab. itu harus menjadi, Alkitab ini harus menjadi fokus, menjadi pusat. Jadi semua perhatian tertuju ke sana. Itulah kenapa di gereja, ibadah-ibadah gereja Toraja intinya adalah Pemberitaan firman pemberitaan Tuhan. firman. Ya. Saya juga heran kadang-kadang, makanya tiap paduan suara bagus, saya suka paduan suara. Cuma kan yang kukai sistem. Sejak oke ya, tak balkon jemaat Tongkonan Bawah Karaeng. Baru dia Pak. Oh gitu. Baru dianggarkan. Ya. Sejarah balkon itu kan sejarah paduan suara. Oh. Jadi adanya balkon itu bukan maksudnya supaya Tambah jemaat. tambah-tambah orang, tapi itu tempatnya paduan suara. Hari gini orang kemudian dikuah mau paduan suara, oke baik, lu kami balkon, enggak mau. Apa alasannya coba? Padahal di gedung-gedung teater di luar negeri balkon itu VVIP Pak. Nah justru itu, oh ya begitu ya. Iya. Balkon itu VVIP. VIP ya. Jadi no kak kayak di Pelangan nih ya, tahu biasa sama paduan suara. Coba tahu enggak apa alasannya? Tak ditiru Kayak gini kok. ini mau ngapain ini? Ini mau show atau mau memuji Tuhan? Oh mau memuji Tuhan ya, kan di tempat langsung berdiri begitu asiknya. Kalau misalnya selesai berita anugerah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Langsung nurun tuh paduan suara jong. Amazing grace. Uis. Semua dosa-dosa itu rontok-rontok semua lah pokoknya. Nah ini kalau misalnya oke, untuk menyambut pengakuan berita anugerah dipersilahkan paduan suara Gamara Langi misalnya begitu. Dipanggil lah, malam isi turun-turun laku muka atau ini bukan membantu mengurangi dosa, ini nambah-nambah dosa kalau seperti ini kan. Nah itu. Tapi atau kita aja muka kayak Susito ya enggak apa-apa, kita pembinaan paduan suara good. Tapi jangan sampai itu menggeser makna itu. Jadi masalah mimbar di belakang ini bukan masalah mimbarnya, tapi ini Alkitab yang ada di sana. Alkitab, ya itu jadi fokus, bukan mimbarnya tapi simbolik, simbol Alkitab firman Tuhan itu. Nah, sedangkan dalam ibadah pada saat kita menyembah Tuhan di bokok itu kadang apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Di luar kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan politik. Gitu. Terakhir ini Pak. Iya, lah sulit alang kampung. Lama maafil kada. Pilkada. Mbak Musus itu kira-kira ini maksudnya ya teman-teman harus menyikapi diri, pemuda juga, teman-teman warga gereja. Berita terakhir Toraja sementara jalan ini mandi politik juga. Kira-kira bagaimana ini tanggal 9 ini Pak? Aduh, pusing juga saya. Dulu dan gerakan integritas. Iya, Talu Batu Lalikan. Saya sempat berbicara juga waktu itu dan ada juga video pertama waktu itu tentang maksudnya asal mula suap itu. Sahat itu kalau dalam bahasa. Lalu video khotbahnya juga viral. Lalu saya katakan bahwa itu memang sejarahnya itu dulu adalah yang kemudian diterjemahkan suap. Itu adalah suap itu daging bola daging tapi keras. Itu yang disiapkan oleh orang-orang yang mau merampok. Jadi itu bola daging makanan tapi daging yang dibuat dibuat bulatan-bulatan tapi keras. Lalu itu disiapkan perampok-perampok untuk naben nasu supaya anjing-anjing penjaga dia tidak menggonggong. Supaya tidak menggonggong, dia sibuk dengan itu. Supaya dia sibuk dengan makanan suap itu. Jadi yang mau merampok ini bebas untuk merampok. Nah, jadi makanya saya waktu itu saya tegas. Saya kira hari ini pun saya mengatakan bahwa orang yang datang di Toraja atau orang di Toraja ketika mau memegang sebuah kekuasaan politik lalu kemudian mempraktikkan money politik, nangga asu tuh Toraja. Ini kan menyakitkan ya, nangga asuki begitu. Mereka memikir bahwa kita ini adalah rakyat, ini adalah anjing-anjing kelaparan yang bisa dikasih apa saja begitu supaya mereka diam. Itu kan menyakitkan. Nah pandangin tinggal itu tuh naku makada bora itu Toraja ya di bemboseng laku si 100 si 200 sabu kamma amito ini naku yang di bemo lepeke matan atau maripimi.
Ini kan menyakitkan, ini penghinaan terhadap harkat orang Toraja yang sebenarnya sungguh aku emosi nah. Itu satu. Kemudian yang kedua memang kan firman Tuhan jelas bicara tentang ini suap. Oh itu tidak boleh, itu membutakan banyak orang, itu memutarbalikkan kebenaran, itu kedua. Lalu ketiga, Bangorin itu miseng 40 miliar lah di Pak Bingam punah lah bang, toh kita diharap semua Pasti ada kembali. Lades Sulena. Tetapi jadinya begini bro, saya melihat bahwa perkara topik nanti podcast larilah ke mau politik. Tapi tanggung jawab pencerahan. Tanggung jawab kita juga lah. Yeah. Iya dipraktekkan teman di politik, jadinya hal berkuasa itu, hal menjadi bupati itu ya dari tetal loh. Jadi ini bukan persoalan mau membangun Toraja, mau memajukan Toraja, mau membangun manusia Toraja. Tak na ya totu nada kapinan ketika dia melakukan money politik. Tapi sesungguhnya yang dia melakukan adalah satu, supaya dia disangka 01, supaya disangka naik bupati ya, naik wakil. Hanya itu. Itu yang pertama, supaya nadi sangat toda pemenang toh. Iya. Apapun yang terjadi prestise. Iya, prestise. Mengaku talo apa segala macam, itu satu. Kemudian yang kedua, supaya dia menjadi penguasa birokrasi. Bisa menggeser ASN ke sana kemari, bisa mengatur ini dan itu. Pokoknya penguasa birokrasi. Dan yang ketiga, supaya dia memiliki kuasa pengguna anggaran. Iya. Supaya dia dengan kroni-kroninya dia bisa atur kiri kanan. Ya, itu tiga. Untuk membangun, untuk memajukan, tidak. Contoh paling sederhana begini. Ini di garis bawah ya, yang melakukan money politik. Yang melakukan money politik. Ku kampai ku daerah kalabarani koi kumua. Kami berdua tidak akan melakukan itu. Kami hanya memberi hati kami yang tulus untuk melayani masyarakat. Jadi imam itu melanggar konstitusi gereja Toraja tuh laku pak kampanye untuk kena den susi itu, tapi nang tak bangan lah. Jadi tak apa ku tanda 5 tahun lalu tak aku memilih kasihan. Daripada masa ulung ku TPS. Tak aku memilih, tak aku tanda itu ku malah kami milih mereka. Bisa share kato. Ben nasihat dulu. Jangan kami aja pemirsa ini golput. Malenasan kami memilih. Oh ya, mali kami memilih. Aku ditek tanda jadi ben nasihat. Ya entah apalah. Jadi ya duka. Kasus bang itu. Iya, memang saya kan pernah ngomong waktu, tapi ini terlepas dari ini pendapat pribadi sebenarnya Pak. Waktu Talu Batulali kan saya saya cuma mau bilang seperti ini. Saya pernah nantang teman-teman yang pemrakarsa itu kemarin. Gerakan ini bagus sekali. Gerakan ini bagus, anti money politik apa semua. Tapi bisakah teman-teman menjaga gerakan ini? Saya nggak menyalahkan teman-teman juga, tidak. Maksud, bisakah kita jaga gerakan ini dengan berdiri di tengah sebagai social control, tidak masuk menjadi tim ses A, tim ses B, tim ses C, tim ses D. Saya sempat di teguh apa istilahnya di debat pada satu, tidak, ini justru kita harus, tapi ya saya harus ngomong bahwa idealis saya di situ. Kalau teman-teman memang mau mengatakan kita anti money politik dan kita harus berdiri di tengah sebagai menjalankan betul. Ini barang, tidak masuk ke tim ses A, tim ses B, tetapi bagaimana kita mengawasi. Kalau saya itu pendapatku Pak untuk itu. Terakhir Pak, terakhir Mini. Oke, baik. Mau dibawa kemana TS Channel setelah COVID? Ini lagi pertanyaan kembali ke awal, membuat saya terharu. Pertanyaan penutup ini. Pertanyaannya dulu apa? Setelah COVID, setelah COVID dulu ini. Setelah COVID. Apakah akan ada masa yang kita bisa sebut setelah COVID? Nambah nakuanin nanoka miki itu. Ini kan kosi kambelas ya kila. Iya. 1 meter. Lebih malah. Lebih. Di Toraja, Malik Ima, Tongkon, masker.
maskernya. Jadi saya yakin itu dagu-dagu di Toraja tuh sehat-sehat semua. Karena pakai masker semua. Antibakteri Pak. Antibakteri, dagu, mulut itu satu. Jaga jarak. Saya kira untuk yang itu teman-teman semua yang ada di, terutama yang ada di Toraja dimanapun saya kira. Kalau tadi pertanyaannya adalah setelah pandemi ya. Maka saya merasa bahwa kalau sikap kita sulit untuk menjaga jarak, melakukan 3M, tidak akan ada yang namanya setelah pandemi, karena akan pandemi terus kita. Tidak ada selesai ini barang ini. Jadi ayolah, mari 3M, mari kita lakukan terus, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. TS. Dan tentang TS, dalam nama Yesus kita percaya bahwa memang pandemi akan segera berakhir. Kita percaya itu dalam nama Yesus. TS akan tetap eksis tentunya. Live streaming tetap akan jalan, kecuali kalau sidang sinodal mengatakan stop me too bareng. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang ada di laut? Teman-teman ada di luar negeri, rata-rata setiap minggu itu 60 sampai 60-70 orang dari daerah, pokoknya teritori YouTube daerah India. Dari daerah India, Malaysia itu lebih 100 yang kemudian yang mengikuti. Jadi kita menjangkau teman-teman yang ada di berbagai tempat, di berbagai penjuru di Nusantara. Ada teman-teman yang di daerah tambang misalnya, di tengah laut, anjungan penguburan minyak. Teman-teman misalnya di daerah Papua yang tidak ada gereja Toraja di sana, beribadah di sini, di misalnya GKI sebagai mitra gereja Toraja, tetapi tentu ada kerinduan untuk ini. Jadi mungkin orang mengatakan begini, nah yakin live streaming taruh kita tahu malah gereja. Enggak lah, jangan khawatir tentang hal itu. Kalau live streaming itu memberkati mereka dan kita bekerja dengan tulus, maka live streaming mereka ikuti. Tapi ada saatnya mereka mengatakan enggak, kamale si tamu-tamu silu telah ko tongkonan gereja. Apa itu pasti itu. Enggak usah menghitung-hitung kumanu, kurang persembahan apa segala macam. Nantinya gitu urusan tetap persembahan, urusan nih bos, nanti bos yang ngatur itu kalau masalah persembahan. Jadi saya kira live akan jalan. Kita juga bermimpi, saya dengan teman-teman di TS, kita bermimpi bahwa dan pengharapan bahwa nanti ini kan TS TV juga akan kita ini. Itu. TS TV. TS TV ya. Jadi dia akan berdiri selevel dengan TV-TV profesional yang lainnya. Koneksinya koneksi satelit. Kita doakan. Koneksinya koneksi satelit, masuknya di parabola yang ada di kampung-kampung, masuknya juga ada di IndiHome. Makanya kita terus membina teman-teman muda, mengajak teman-teman muda untuk menjadi konten kreator di sana. Nanti gitu. Tongkonan Bawah Karang bisa isi satu. Tentu. Tongkonan Bawah Karang ini kan adalah batu ariri dari tongkonan layuk, tongkonan Sanggulele kan. Siap. Makanya saya berkelakar teman-teman di Surabaya, waktu habis live minggu yang lalu, itu diistilahkan di sana. Teman-teman kru Tongkonan Sanggulele Channel stasiun penyiaran Surabaya. Why not? Gitu. Yang tadi ini di Tamalandrea, Tongkonan Sanggulele Channel stasiun penyiaran Tamalandrea. Jadi kita akan punya banyak stasiun penyiaran. Ada 1000 stasiun penyiaran. Ada 1000 jemaat. 1000 jemaat. Dengan modal ini kan bisa memberitakan firman Tuhan. Jadi ini jangan cuma dipakai untuk untuk WA, untuk magim online apa segala macam. Memberitakan Injil ke berbagai tempat. Siap. Jadi ya kita doakanlah semoga Tongkonan Sanggulele Channel jadi Tongkonan Sanggulele TV, TS Channel. Amin. Jadi TS TV. Oke, terima kasih Pak Pendeta. 1 jam kami berdiskusi tidak terasa Pak. Kopi duluan habis Pak. Dan sisa sedikit itu. Habis kan? Sampai tetes terakhir. Saya juga ini. Iklan itu. Oke, terima kasih Pak Pendeta Christian Tanduklangi sudah bersama-sama kami di acara Jagung Bakar 31. Sebentar. Nambah tuh dalle. Jadi Jagung Bakar itu Pak singkatan dari Jalan Gunung Bawah Karaeng. Ikutan daya khusus itu kopi mandar ya boleh. Jagung bakar Jalan Gunung Bawah Karaeng. Jagung bakar. Mau nyala dari bawah jagung bakar tuh supaya lebih mantap. Ya, siap. Jadi terima kasih teman-teman. Ini adalah Jagung Bakar 31. Terima kasih Pak Pendeta Christian sudah bersama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan informasi bagi teman-teman semua dan para viewer dan subscriber dari
Tongkonan Bawah Karaeng. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom. Haleluya.